Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, bersama kami ya teman-teman. Oke, saya akan memberikan penjelasan sedikit ya tentang sepeda motor Honda ini ya. Motor Honda ini untuk knalpot ngebul sedikit ya teman-teman. Di situ ada sebagian bisa jadi circlet atau bisa jadi ring atau bisa jadi sehernya ya yang kemakan. Tapi ngebulnya itu pada saat dikasih oli dia pasti ngebul banyak gitu ya teman-teman. Nah di sini apakah ada kebocoran dari klepnya ataupun sehernya ataupun di ringnya ya, gitu ya teman-teman. Nah untuk permasalahan kita sebagai mekanik ataupun sebagai pelaksana ya, di sini kita akan menerangkan salah satu di bagian head ataupun blok seher. Apabila ada teman-teman yang sering komen ngomongnya kebanyakan ini ya, kalau apalagi kalau nggak banyak ya teman-teman, soalnya banyak yang nggak mengerti, apalagi kita nggak sering ngomong, nggak sering penjelasan begini-begini, soalnya ya banyak sering yang nggak ngerti gitu ya teman-teman. Dikasih penjelasan lebih lama, ngomongnya kebanyakan. Dikasih nggak ngomong, kurang penjelasan, ininya banyak nanya, jadi bingung semua ya. Netizen dimanapun Anda berada, semoga kalian paham tentang video ini ya. Saya bukan hanya mengajari Anda, saya hanya membagikan pengalaman saya. Silakan kalau masuk kepada Anda semua, silakan diikutin. Kalau yang tidak suka ya nggak usah diikutin ya, saya juga nggak begitu rugi amat ya teman-teman ya. Kali ini kita akan membuka bagian headnya ya. Langkah awal kita buka knalpot dulu teman-teman, buka knalpot dulu ya. Lalu yang kedua di bagian subletter, di bagian di bagian karburator. Baru yang ketiga kita kendorkan di bagian tensioner, setelan ketengnya. Jangan sampai dia kencang nanti pak malah copot untuk rantai ketengnya yang di bagian astraknya ya. Kalau sudah copot agak susah sedikit ya. Dan seterusnya ya, ini baut ini kita akan buka ya. Oke teman-teman, mohon maaf nih apabila videonya terlalu saya di skip karena masalahnya durasi takut kepanjangan ya. Kita ambil yang langkah yang tepatnya ataupun yang sesuai dengan konkretnya aja ya teman-teman, pokok-pokoknya aja seperti itu. Oke. Oke. Ya, untuk para netizen dan teman-teman, apabila ada penerangan saya terlalu ngomong banyak, saya mengklarifikasi saja. Apalagi tidak ngomong banyak aja nggak banyak yang ngerti ya, begitu intinya ya teman-teman. Apalagi saya nggak ngomong,
Jadi perlu penjelasan yang sedetail-detail di motor itu, bukan hanya sebagian pencopotan atau pemasangan saja. Jadi cara pasang pun dan cara membuka pun ada cara tekniknya sendiri-sendiri ya teman-teman. Cara teknik sendiri-sendiri. Baik nyopot ini bagaimana cara pasangnya, ataupun di bagian cover ya, yang banyak di komen sama netizen itu, saya di bagian buka kap di Evan ZR. Nah di situ kan banyak permasalahannya. Jadi saya penerangannya emang sangat detail dan sangat terlalu banyak ngomong. Nah, disinilah apa istilahnya, momentum untuk penerangan, momentum untuk di mekanik dan tantangan mekanik untuk permasalahan tentang penjelasan di bagian motor-motor tersebut ya teman-teman. Nah di situ kami hanya penjelasan saja teman-teman, bukan hanya mengajari teman-teman. Kalau sepertinya kalau teman-teman kurang suka ya nggak usah ditonton ataupun nggak usah di ini gitu kan ya. Kalau pada intinya pengennya semuanya pada intinya truk sama supaya tidak bisa begitu ya teman-teman. Seperti itu kalau di motor dikasih penjelasan yang detail ini aja masih banyak yang nggak gitu ataupun nggak connect gitu ya, apalagi yang nggak dikasih penjelasan. Itulah itu saran saya itu saran dari kita ya teman-teman, buat teman-teman semua. Kalau penjelasannya sangat panjang ataupun sangat terlalu banyak lika-liku pembicaraan ya, karena emang faktornya seperti itu gitu ya. Apalagi di bagian mesin blockhead ini ya teman-teman, penggantian share. Dan di bagian ini tidak hanya buka bongkar pasang share, enggak teman-teman, masih banyak yang diteliti. Apakah sealnya itu masih bisa dipakai, nah, cara membuka ini bagaimana, cara ini bagaimana ya gitu. Maksudnya seperti itu. Apa ini keletnya harus diganti, apa ini nokennya harus masih layak pakai atau enggak, kan perlu penjelasan tuh satu demi satu dan terperinci gitu ya teman. Harus terperinci. Bila tidak terperinci ya kalian juga nggak bakalan tahu bagaimana ini rusaknya, bagaimana ini kerusakannya, ini kaosnya bagaimana. Seperti itu ya teman. Seperti itu. Di motor itu mudah untuk dilihat tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Prakteknya susah, bongkar semua juga bisa ya, semua juga bisa untuk bongkar motor ini. Pasang blok-blok. Nah, setelah jadi banyak gejala di situ. Kurang inilah, ada yang bunyi kasar, ada yang bunyinya. Nah, di situ istilahnya biasanya seperti itu, salah tangkap pemahamannya seperti itu. Masih banyak kata saya juga. Dari lubang-lubang kayak bos seperti itu, jangan sampai ini gitu kan. Itu dari keteng, dari pensioner gitu. Masih banyak faktor-faktor yang kita harus jelaskan kepada kalian semua ya. Terserah kalian, kalau mau dengarkan silakan, kalau enggak ya silakan, saya nggak rugi kok gitu ya teman-teman. Nah, kebanyakan banyak kayak inilah seperti itu ya, nggak usah ditonton lagi kalau banyak kayak gitu ya, nggak usah. Saya hanya bukan ngajarin teman-teman, saya hanya membagikan pengalaman saya bahwa motor seperti ini, caranya seperti itu. Nah, bukannya seperti ini, dan bagaimana kerusakan atau keausan yang layak dipakai ataupun yang tidak layak dipakai, mana yang harus diganti gitu kan. Seperti ini nih contohnya nih. Ini motor kebulnya sedikit ini. Sedikit, apakah di sini apakah sealnya yang kena, apakah noken, apakah ringnya yang kena, apakah blok sehernya itu yang udah aus. Dan saya akan memberi penjelasan yang motor ini, tapi orang yang ownernya ini pengennya diganti blok sehernya ini. Kalau menurut saya sih enggak sebenarnya, karena dianya sudah beli, saya hanya bongkar ya. Oke, is oke, saya akan ganti aja gitu. Tetapi jangan lupa, biasanya kebanyakan kalau orang-orang itu yang udah ganti seher, ini nggak diutik-utik ya teman, nggak dikorek-korek lagi ya. Ini penting ini teman-teman, disekir lah, harus dialusin supaya
bensin itu nggak rembes gimana caranya, atau seal di balik ini noken asnya udah apa aus apa enggak, terus pelatupnya sama klepnya itu masih presisi enggak gitu kan ya istilahnya. Meskipun baru tidak langsung normal, tetapi kan sudah keausan, sudah longgar gini gitu ya teman-teman, gitu tuh, sudah gitu itu udah nggak bagus. Itu nggak lama lagi meskipun ini share baru pasti ngebu lagi gitu ya teman-teman. Teman-teman lihat ya, sekali lagi kalau motor kalian pengen awet dan terawat, jangan lupa olinya selalu terkontrol. Saran saya itu aja lah buat pemirsa dimanapun anda berada, buat konsumen, para konsumen yang lainnya ya. Sinilah letak kesalahannya. Ya, karena motor ini jarang dibuka ya teman-teman, jarang dibuka, jadi pada saat pengendoran bolt head sangat susah, kenceng, harus pakai perasaan ya, jangan pakai tenaga teman-teman, jangan pakai tenaga. Kalau pakai tenaga ya hancurlah baut orang ya. Nah, kalau sudah bisa dibuka kayak gini, kunci apa shock tracker ya, ya sudah gitu ya, tinggal pakai tangan seperti ini ya, udah kayak gini udah enak ya. Jangan lupa kalian nih, setiap pembongkaran, kalau pembelajaran kalian kalau membuka salah satu baut, diingetin ya copotnya, posisi ring kan ada sebagian di, kalau ring nih seperti ini, ringnya mana-mana ataupun bautnya mana-mana. Apabila kalau kalian tidak hafal, dicontreng lah pakai spidol, gimana dihurufin atau ditandain biar kalian paham bagaimana caranya. Biasanya kalau sudah tertuker-tuker ada yang kenceng itu teman-teman, ada yang kenceng sebagian baut untuk pemasukannya. Nah sebenarnya di situ tidak cocok untuk masukkan di dalam murnya, bautnya tadinya bekas ini diganti sini. Nah biasanya agak keras, apalagi bautnya sebelumnya itu masangnya miring. Tapi kalau motor yang belum pernah dibongkar ya cukup hati-hati ya teman-teman. Itu aja saran dari saya seperti itu ya. Jangan lupa ini ya teman-teman, selalu kendorin, jangan sampai keras. Kalau dikerasin dia pasti kalau membuka ini pak nyepret ininya, rantai ketengnya, takutnya kunci yang di sana copot. Nah, akhirnya susah lagi ya buka ini. Kalau dari sini nggak bisa sini, tapi kan ini kan mau ganti share blok ya teman-teman, nggak masalah sih ya. Itu aja saran dari saya ya, saran dari saya seperti itu aja. Semua copotin ya, bagian ini segala copot ya semua ya. Ini ya teman-teman, copot, angkat ya. Ini namanya setelan tensioner ataupun rantai keteng. Apabila rantai keteng kalian bunyinya plecak, nah di setel lah di sini nih. Kalau misalkan setelnya udah mentok, berbalik seperti itu lagi, berarti spare part kalian gagal fokus ataupun alias sudah tidak berfungsi lagi. Nah di sini seperti ini. Oke, situ maksud saya Pur. Ya oke. Nah kita copot di karburatornya. Nah gini ya, seperti ini. Nah kalau sudah gini, tinggal kita copot di bagian ini, sudah semua ya teman. Nah di sini di bagian penutup rantai keteng kita buka dari sana bautnya, lalu kita buka di sini bautnya, baru kita copot. Oke, seperti itu ya. Saya kasih tahu nih pada
semuanya, apabila motor kalian sering berbet ataupun sering kehabisan oli, ngebulnya sedikit, nah businya seperti ini hitamnya ya, businya seperti ini hitamnya. Nah, karena ini kelebihan pembakaran ataupun ada yang bocor di bagian seal ataupun klepnya sudah goyang pada saat masuk pada bos klep itu, klep sudah goyang terlalu longgar, itu nggak boleh juga ya teman-teman, itu nggak boleh. Nah, dan dipastikan yang busi seperti ini berarti klepnya bocor yang pertama, yang kedua sehernya ataupun bloknya sudah baret. Kalau sudah baret dalam itu berarti kita harus diganti ataupun dioperbos ataupun diopersis ya teman-teman. Nah, seperti itu aja ya teman-teman. Nih kita akan buka. Nah, lalu kita tinggal buka ini aja nih. Lalu kita buka gini aja. Seperti ini. Ada, kita copot lagi ya di sini. Ini terlalu kelamaan ganti oli. Residunya lihat. Ya, tuh. Takut kurang jelas. Ya, tuh teman-teman. Di sini sangat hitam sekali, nempel ya, bekas oli terlalu lama, jadi akhirnya yang kemakan sealnya, jadi yang kemakan itu sealnya ya teman-teman. Di sini hanya residu di bagian depan oli ya, pasti otomatis semua juga komponen akan terkena imbasnya kalau apabila oli tersebut tidak sesuai dengan pemakaian, tidak sesuai dengan aturan dan ukuran. Disinilah akan mengakibatkan terjadinya seperti ini. Kita akan penjelasan saja teman-teman. Saya hanya bagian kepada teman-teman itu menjelaskan saja. Nah, bagaimana caranya yang menjelaskan. Takutnya banyak dibilang, banyak ngomong ini. Lah kalian banyak ngomong aja kurang pada paham gitu kan. Apalagi nggak banyak ngomong. Ya kita harus bisu. Di motor nggak bisa begitu ya teman-teman. Harus banyak bicara ya. Jadi seimbang kalau di motor ini, banyak bicara, banyak bekerja gitu. Itu kalau di motor terus ya. Cara kerjaan seperti itu. Kalau dia aja ini jadi nggak fokus teman-teman. Di mesin tuh kurang pas. Ya. Ini baut samping untuk head ya, untuk di bagian klep yang nembus ke silinder head ini kita copot dulu. Kalau sudah terakhir ini, puncak terakhir pencopotan baut-baut di sini ya, lalu kita sudah tinggal buka di bagian blok klepnya tuh kan. Buka di bagian keteng ya. Baunya sangit sekali teman-teman. Sangit, baunya sangit. Nih lihat semuanya teman-teman. Ini ruang head atau ruang bakar ya, ruang bakar di klep ini sudah terlalu tebal, terlalu banyak residu, mengakibatkan motor akselerasi tinggi kurang begitu sempurna, kecepatan
kecepatan yang RPM tinggi, dia ngedown pada saat di tengah turun RPM sekian derajatnya. Nah, di sini klep yang di sini, di bagian sini sudah bocor, dan di sini di bagian katup pembuangan ataupun napot ya, di bagian pembuangan X ini dalam keadaan kering, tetapi residunya sangat tebal. Itu kita harus disekir ulang, dibersihkan sampai licin. Wow, kita akan cek bersama. Coba kelihatan nggak teman-teman? Aduh, kameranya buram ya. Nah, nih di sini ya, rupanya kalau untuk seher masih aman ya teman-teman, aman. Kita tinggal perbes ulang ini, mungkin sepertinya masih standarnya ya, aman. Cuma dia gejalanya di ring sehernya ya, di ring pistonnya sama pistonnya. Terus yang kedua sama seal klepnya, sama ruang bakarnya ataupun di rumah pelatuknya itu ya, yang kita harus garap. Di sini masih aman, dibilang aman, masih bagus sih. Cuma ya orangnya pengen ganti blok segini ya silahkan lah, mangga. Mungkin tergantung apa kemampuan masing-masing ya. Itu dari kami ya, itu dari kami. Biar ini kita akan garap dulu, kita akan jeda sebentar ya untuk lanjut tahap pemasangan atau pembersihan ininya. Oke. Cara untuk memajukan seher biar nongol ya, kalian dibuka di bagian head ini dan siapkan kunci T17 seperti ini. Jangan lupa pada saat muter rantai keteng kalian harus pegang. Kalau nggak dipegang, yang dikhawatirkan dari sana loncat ya, di bagian as truknya ataupun di geriginya ataupun di gearnya, gear sananya loncat, ininya takut loncat. Jadi kalau sudah loncat tidak bisa, berarti kita harus bongkar ini. Kalau dari sini kadang agak susah ya, silakan, daripada menyita waktu lebih lama ya, lebih baik kita pegangkan dulu ya, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Berarti ini posisinya sudah top. Top. Posisinya sudah top, seperti ini topnya. Oke. Nah, kita buka di sini. Kita buka seperti itu. Oke. Sudah selesai. Kita akan lanjut nanti ya. Saksikan terus cara bongkar dan cara efisien untuk mengirit budget motor kalian. Anda sendiri yang akan menentukan kualitas dan kuantitasnya. Bagaimana caranya motor supaya irit dan tidak berisik, tidak ngebul. Nah, yuk saksikan bersama channel kami cara membongkar dan memasang blok seher ataupun head di bagian pelatuk klep. Nah, di situ akan selalu teriringi dengan apa-apa yang kita akan berikan kepada kalian. Oke.
untuk mencopot pin dan piston ya. Di sini kan ada pinnya, kita ambil pin yang kayak sepi seperti itu. Nah teman-teman ambil, lalu sebelah aja ya teman-teman ya, lalu copot sebelah, lalu kita keluarkan didorong dari sana ya, didorong dari sebelah kanan, sebelah bagian rem. Nah kalau sudah seperti ini, kita cabut seperti ini ya. Kita cabut seperti ini ya, ambil gitu. Nah sudah ini, bersihkan semua di bagian ruangan ini ya. Kenapa? Supaya nanti tidak ada kotoran ataupun debu yang nempel di sini, sehingga bisa nantinya mengakibatkan kebocoran pada head ya. Selanjutnya kita akan mencopot di bagian klep. Oke teman-teman, berlanjut. Nah hari ini kita akan menggulung sebagian bahan dari kain ya, kain lap ya teman-teman. Maksudnya kenapa saya gulung seperti ini? Nah buat untuk menaruh, posisikan di tempat sini ya, untuk mencopot per klep. Nah di sini teman-teman, terus ya teman-teman di sini tekankan. Nah, siapkan teman-teman kunci T14. Nah, untuk posisinya seperti ini ya. Lalu awal-awal ya seperti ini ya. Nah, yang pertama kita untuk mengambil ya, untuk mengambil noken as, teman-teman putar dulu di sini ya. Pin pelatuk klep di sini copot. Kalau sudah kendor ya pakai baut tangan ya. Nah di sini kita menemukan seperti ini ya teman-teman. Taruh. Nah udah, kita ambil ini ya, seperti ini yang tadi ya. Ini sebagai contoh aja teman-teman, supaya saya lupa tadi. Nah di sini ya, tuh seperti ini. Kita amankan. Lalu teman-teman ambil nih sepi pelatuk klep ya, pin piston ya, atau bos ya, bos pelatuk klep ces seperti ini. Untuk klep innya pendek, pinnya. Untuk klep X nya panjang ya teman-teman, seperti ini ya. Sudah ini. Nah lalu teman-teman ini posisikan yang pas ya. Kenapa maksudnya seperti ini teman-teman? Nah lalu teman-teman dorong seperti ini ya, supaya pernya ke bawah, biar sepi kunciannya itu lepas. Kalau sudah bunyi tek seperti itu, berarti dia sudah lepas. Lalu teman-teman ambil, cara mencopotnya seperti ini ya, didorong pakai ini ya teman-teman. Itu cara pemasangannya ya, cara pemasangannya. Cara mencopot atau nanti pemasangan seperti itu lagi, seperti biasa. Cuma bedanya nanti kalau untuk pemasangannya kita lihat ya, seperti ini. Sama yang sebelah kiri juga ya, kita putar posisikan. Nah di sini pasin gitu ya, terus dorong lagi teman-teman ya, dorong seperti ini. Dorong, tekan, jangan sampai goyang tekannya. Lalu kebawain pernya. Kalau udah bunyi plek, berarti dia sepinya lepas. Nah, kita angkat, ambil. Lalu kemudian di dalam ada seal teman-teman ya, seal kita ambil lagi ya, seperti ini ya caranya. Nah untuk klep, nah kita kan agak keras ya. Ya biasanya kalau klepnya masih presisi ya teman-teman. Nah, di sininya empuk gitu, empuk, ditariknya empuk ya teman-teman. Ses, empuk bukan berarti dia ini masih berlaku ya, masih terpakai. Tapi lihat dulu ya di bagian lambenya ini ataupun di bagian payungnya ini ya, di payungnya udah tipis apa belum. Kalau tipis, sekiranya kalau disekir nambah tipis lagi, sehingga akan menjadi
sehingga akan terjadi kebocoran lagi ya. Daripada kerjaan 2 kali teman-teman ya, diganti aja gitu. Nah di sini sangat cocok. Nah jangan lupa, tapi teman-teman jangan lupa nih ya, pada saat lubang ditarik nih ya, truk tarik setengah ya, ataupun 180 derajat, kita goyangkan ke kanan dan ke kiri, atau ke atas ke bawah. Kalau misalkan ini enggak goyang, berarti posisi headnya ini rumah pelatuk ataupun rumah noken as ini masih bagus atau masih normal ya. Kecabut, nah ini posisinya normal. Yang kedua, klep in ya, klep in cus agak keras teman-teman ya. Berarti agak keras, berarti ada kemungkinan dia ini agak ada kemiringan sedikit, sehingga kalau dipasang lagi nanti akan terjadi kebocoran, sehingga tidak sempurna kompresinya gitu. Nah tuh agak keras sekali teman-teman, tuh ya, agak keras sekali ya, tuh harus dipaksa, harus digini-gini. Nah di sini juga sama nih ya, tuh masuknya agak susah tuh ya, agak susah tuh ya, diginin tetap. Kita lihat yang innya, yang X-nya. Kalau X-nya mudah nih teman-teman, mudah masuk ya, tuh ya seperti ini. Nah ini normal, berarti klep posisi bagus. Yang tadi sepertinya udah ada kemiringan sedikit. Nah, saya coba lagi nih ya, di bagian klep innya, coba dipasin. Nah tuh lihat teman-teman, ya kan, tuh ya kan, tuh digoyang ini masih dibilang bagus, normal. Berarti ini posisinya masih bagus dan normal. Untuk ruang bakarnya, untuk posisi klepnya berarti sudah ada kemiringan di sini nih ya, di bagian klep in ya, seperti itu ya. Biar jelas ya teman-teman yang saya terangkan, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Barangkali ada yang bisa ini seperti itu. Kalau salah sedikit, jangan sampai setiap pembongkaran ganti seher itu ya teman-teman, setiap ganti seher itu pasti ada penyakiran. Tetapi kalau tidak ada penyakiran, ini nggak dibongkar dia apa, saya jamin kompresinya hilang-hilang terus, ataupun selalu bocor lagi. Busi selalu basah, busi selalu hitam, pasti itu ya. Gejalanya di situ pasti faktornya gas. Jadi jangan, kalau bongkar mesin tuh selalu teliti dan jangan menyerah diri, ataupun selalu dibersihkan. Dimana ada ruangan bakar yang kotor itu selalu dibersihkan dan rapihkan kembali ya, biar motor kalian awet, tetap aman. Apalagi kalian ya teman-teman mengerjakan punya orang, pasti sehingga orang itu sehingga puas, jangan sampai kecewa kepada kalian semua. Oke, seperti itu ya. Nah untuk pencopotan silnya ya, tarik aja teman-teman ya, tarik seperti ini. Oke teman-teman, nah untuk pencopotan seal klepnya seperti ini ya teman-teman. Tahan, goyang-goyang gini, cas. Nah ini ya seal klepnya sudah kena banget parah. Satunya juga sama. Ya seperti ini ya. Oke, biar jelas. Sudah itu ya teman-teman, ambil nih dalamnya ada tuh seperti ini ya teman-teman. Tuh kita ambil, bersihkan dulu semua, dibersihkan ya tuh. Jangan lupa bersihkan, saya katakan bersihkan ya, sehingga biar tidak kerjaan 2 kali. Kalau untuk konsumen, biar konsumen puas. Kalau untuk motor sendiri ya berarti motor Anda awet sampai ini kawet ya. Ya seperti ini tuh. Oke, sepi dalam. Oke, nah tinggal kita bersihkan ruang ini, terus melakukan penyekiran. Oke, penyekirannya yang halus teman-teman, jangan sampai ada kebocoran. Kalau kebocoran berbahaya, pekerjaan 2 kali. Nah, sepele tapi mengakibatkan fatal, bisa merugikan ratusan ribu. Oke.